Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Asyhadu la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Amma ba'd. Ikhwani wa akhwati fillah, hadirin berbahagia dan para pemirsa ADTV dimanapun berada, marilah kita senantiasa bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang selalu melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita bersama. Kemudian salawat dan salam semoga dilimpahkan Allah kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kepada keluarga, sahabat-sahabat serta siapa saja yang mengikuti sunnah beliau sampai hari akhir nanti. Wa idh qalu, dan ingatlah tatkala mereka berkata, Allahumma ya Allah, in kana hadza huwal haqqa, jika sekiranya ini adalah kebenaran yang datang dari Engkau, fa amtir alaina hijaratan minas sama', maka turunkanlah kepada kami hujan batu dari langit. Awi'tina bi'adzabin alim, atau datangkanlah kepada kami azab yang pedih. Wa ma kana Allahu liyu'adzibahum, dan tidaklah Allah akan mengazab mereka, wa anta fihim, selama engkau masih ada di tengah-tengah mereka. Wa ma kana Allahu mu'adzibahum, dan tidak ada Allah mengazab mereka, wa hum yastaghfirun, selama mereka orang-orang yang beriman itu masih meminta ampun. Wa ma lahum alla yu'adzibahum wa ma lahum alla yu'adzibahumullah, dan mengapa mereka tidak akan diazab oleh Allah? Wa hum yasudduna 'anil masjidil haram, padahal mereka menghalangi orang-orang untuk datang ke Masjidil Haram. Wa ma kanu awliya'uh wa ma kanu awliya'ah, padahal mereka bukanlah penguasanya. In awliya'uhu illal muttaqun, tidaklah ada yang memimpin atau menguasai masjid itu kecuali orang-orang yang bertakwa. Walakinna aktsarahum la ya'lamun, akan tetapi sebagian besar mereka tidak tahu. Wa ma kana salatuhum 'indal baiti, tidaklah ada salat mereka di Masjidil Haram itu illa muka'a wa tasdiyah, kecuali hanya bersiul-siul dan bertepuk tangan. Fadzuqul azaba bima kuntum takfurun, maka rasailah azab akibat dari kekufuran kalian. Sadaqallahul azim, maha benar Allah yang maha agung. Hadirin berbahagia dan para pemirsa di mana saja berada, pada ayat yang lalu, yaitu ayat 31, disebutkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala bagaimana sikap orang-orang musyrikin pada saat Al-Quran diturunkan pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa idza tutla alaihim ayatuna, tatkala dibacakan kepada mereka ayat-ayat kami, qalu qad sami'na, mereka mengatakan, ya kami sudah dengar. Lau nasya'u laqulna mithla hadza, kalau kami menghendaki kami juga bisa buat seperti itu. In hadza illa asatirul awwalin, semuanya ini hanyalah dongeng-dongeng orang-orang yang lalu. Jadi sebagaimana yang sudah pernah disampaikan, ada seorang tukang cerita
penyair dan sekaligus tukang cerita dari kaum musyrikin itu yang bernama An-Nadhr ibn Al-Haris. Ya. Dia banyak melakukan perjalanan ke Persia, juga ke Syam. Nah, di Persia dia mendapatkan bahan-bahan cerita, kisah-kisah yang menarik dalam bahasa Persia yang disusun dengan gaya sajak atau puitis dengan bahasa yang indah. Begitu juga tatkala pergi ke Syam, daerah Suriah sekarang ini, dia juga dapat mengumpulkan beberapa kisah-kisah yang menarik, cerita-cerita yang menarik. Nah, tatkala pulang ke Mekah, dia sampaikan, kalau yang dari bahasa Persia dalam bahasa Arab, tapi tatkala dia sampaikan dalam bahasa Arab, tidak bisa dia menerjemahkannya dengan gaya yang puitis, dengan gaya yang indah. Walaupun demikian, An-Nadhr ibn Al-Haris ini terkenal sebagai tukang cerita. Maka tatkala Al-Quran turun, dia merasa dia juga bisa buat seperti itu. Karena Al-Quran yang disampaikan oleh Muhammad itu cuma mitos-mitos, cerita-cerita orang-orang yang lalu saja. Sehingga dikatakan di sini, walau nasya'u laqulna misla hadza. Kalau kami menghendaki, kami juga bisa bikin itu. Karena itu hanyalah dongeng-dongeng masa lalu. Ya. Tapi ternyata mereka tidak sanggup. Baik An-Nadhr ibn Al-Haris maupun penyair-penyair yang lain, semuanya nggak ada yang sanggup nandingi Al-Quran. Karena Al-Quran tidak hanya cerita-cerita, tapi juga penuh dengan petunjuk, penuh dengan ilmu pengetahuan, penuh dengan hikmah. Dan banyak tokoh-tokoh mereka yang sebenarnya mengakui kehebatan Al-Quran. Jadi orang-orang seperti Al-Walid ibn Mughirah mengakui itu. Dia mengatakan yang disampaikan oleh Muhammad itu bukan kebohongan. Bahkan Abu Jahal sendiri pun kalau sendirian diam-diam juga mengakui, ya, bahwa yang disampaikan oleh Muhammad Al-Quran itu benar. Tapi kan mereka tetap menolaknya karena ada ego masing-masing, karena ada kepentingan masing-masing. Abu Lahab, paman Nabi sendiri, yang sebelum ponakannya itu mengumumkan menjadi utusan Allah, sangat baik dengan Muhammad. Bahkan 2 orang putranya dikawinkan dengan 2 orang putri Nabi. Jadi begitu baiknya hubungan paman dan ponakan ini. Tapi kenapa Abu Lahab menolak habis apa yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW? Karena kepentingannya terganggu. Kalau dia percaya Muhammad adalah utusan Allah, berarti dia harus patuh, dia harus ikut. Padahal dia sudah lama mempersiapkan diri untuk menggantikan posisi Abu Talib kalau Abu Talib meninggal dunia. Begitu juga dengan Abu Jahal, ya, yang merasa kalau Muhammad yang jadi pemimpin itu akan mengalahkan pamor dia. Tetapi tatkala berada sendirian jauh dari kepentingan-kepentingan itu, ya mereka ini mengakui bahwa yang disampaikan oleh Muhammad itu bukanlah asatirul awalin, bukanlah legenda-legenda, bukanlah mitos-mitos, bukanlah dongeng-dongeng masa lalu. Tapi mereka tetap menolaknya, tidak mau beriman. Bahkan mereka menantang
Di dalam ayat ini dikatakan, kalau memang benar, ya silahkan turunkan azab kepada kami. Wa idh qalu Allahumma in kana hadha huwal haqqa min 'indik fa amtir 'alaina hijaratan minas sama'. Coba, alangkah sombong dan bodohnya tantangan mereka itu. Jadi kalau mereka cerdas kan nantangnya bukan turunkan hujan batu. Jika ini benar, turunkan hujan emas. Jadi bisa dikumpulkan. Turunkan hujan dolar. Ya. Ini malah yang diminta hujan batu. Kalau hujan batu diturunkan betul, ya mati mereka. Jadi ini tantangan yang tidak cerdas. Karena memang dilatar belakangi